Zahra adalah wanita yang membangun segalanya dari nol. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, dia sudah memimpin sebuah perusahaan teknologi rintisan yang mulai diperhitungkan di kancah nasional. Dia cerdas, pekerja keras, dan memiliki intuisi bisnis yang tajam. Semua yang dia miliki hari ini, termasuk rumah mewah bergaya minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan, adalah murni hasil keringatnya. Dia membelinya tunai, 3 tahun lalu, setahun penuh sebelum dia menikah. Pernikahannya dengan Reno terjadi 2 tahun lalu. Reno, pria yang dia temui di sebuah pameran properti, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan pengembang. Di mata Zahra saat itu, Reno adalah sosok yang santun, berbicara dengan tenang, dan tampak begitu mengaguminya. Zahra, yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan rapat, merindukan sosok pendamping. Dia tulus mencintai Reno. Karena cintanya, Zahra memilih untuk tidak menonjolkan siapa dirinya sebenarnya. Dia tidak pernah memberitahu Reno atau keluarganya seberapa besar perusahaannya. Dia membiarkan Reno menganggapnya sebagai wanita karir biasa yang beruntung bisa membeli rumah bagus. Dia tidak ingin suaminya merasa rendah diri. Mereka tinggal di rumah mewah itu, rumah yang sertifikatnya 100% atas nama Zahra Anindita, nama gadisnya. Reno membawa serta ibunya, Ibu Winda, untuk tinggal bersama mereka 6 bulan setelah pernikahan. Alasannya klise, agar rumah sebesar ini ada yang mengurus lagi Zahra dan Reno bekerja, dan sekaligus menemani Ibu Winda yang sudah sendirian. Kehidupan pernikahan mereka berjalan biasa saja. Terlalu biasa. Malah, Zahra sibuk mengembangkan perusahaannya, sementara Reno sibuk dengan pekerjaannya yang Zahra sendiri tidak terlalu mengerti detailnya. Zahra hanya tahu, Reno sering mengeluh soal target penjualan yang sulit, dan sesekali meminjam uang pada Zahra untuk modal operasional yang tidak pernah kembali. Dan Ibu Winda, mertuanya itu adalah duri kecil dalam rumah tangganya. Ibu Winda tidak pernah terang-terangan bersikap jahat, tapi sindirannya selalu tajam. Zahra, kamu itu istri. Pulang jangan malam-malam terus, kasihan Reno makan sendirian, katanya suatu malam. Padahal jelas Zahra pulang malam karena harus menutup kesepakatan bisnis bernilai miliaran, yang uangnya juga dipakai untuk membayar tagihan kartu kredit Reno bulan lalu. Ibu Winda juga sering mengeluh Zahra belum juga hamil. Reno itu anak satu-satunya ibu. Ibu ini sudah tua. Kapan mau nimang cucu? Kamu ini jangan kerja terus. Urus suami, urus badan biar cepat isi, ujar Ibu Winda di meja makan, membuat Zahra kehilangan selera makan. Reno, suaminya, hanya diam. Reno tidak pernah membelanya. Dia hanya akan berkata, "Sudahlah, Ibu, Zahra kan lagi usaha." Selama seminggu terakhir, Zahra merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dia, yang biasanya sekuat baja dan tidak pernah sakit, kini gampang lelah. Pagi hari adalah waktu terburuk. Gelombang mual sering datang tiba-tiba. Pagi ini, saat dia sedang menyiapkan dasi untuk Reno, bau parfum suaminya yang biasa dia suka, tiba-tiba terasa begitu menyengat. Dia harus berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. "Kamu kenapa?" tanya Reno dari ambang pintu kamar mandi. Wajahnya datar. "Tidak tahu, Mas. Masuk angin mungkin," jawab Zahra sambil membasuh wajahnya. "Makanya jangan terlalu capek kerja. Jadi istri itu di rumah saja," celetuk Ibu Winda dari luar kamar. Dia selalu muncul di saat yang tidak tepat. Zahra hanya diam. Dia tahu percuma berdebat dengan mertuanya. Dia melihat pantulan wajahnya di cermin. Tapi kemudian, sebuah pikiran terlintas. Pikiran yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Dia menghitung siklus menstruasinya. Sudah terlambat hampir 2 minggu. Siang itu, di sela-sela jadwal rapatnya yang padat, Zahra mampir ke sebuah apotek. Dia membeli 2 kotak alat tes kehamilan dari merek yang berbeda, untuk jaga-jaga. Dia menyembunyikan kotak kecil itu di dasar tas kerjanya, di bawah tumpukan dokumen tebal. Perasaannya campur aduk antara cemas dan berharap. Dia menunggu sampai semua orang tertidur. Malam itu, Reno bilang ada urusan mendadak dengan klien dan pulang lewat tengah malam.
Zahra pura-pura sudah tidur saat Reno masuk kamar. Dia menunggu lagi. Pukul 3 pagi, ketika dia yakin seisi rumah sudah lelap, Zahra bangkit perlahan. Dia berjalan ke kamar mandi utama di dalam kamarnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka kotak itu. Dia mengikuti instruksi dengan hati-hati. Kemudian dia menunggu. 3 menit yang terasa seperti 3 jam. Matanya terpaku pada alat kecil di tangannya. Perlahan, sangat perlahan, sebuah garis kedua mulai tampak. Samar, lalu semakin jelas. 2 garis. Zahra menutup mulutnya, menahan pekikan bahagia. Air matanya menggenang. Positif. Dia hamil. Dia akan punya anak. Anak dari rahimnya sendiri. Dia duduk di lantai kamar mandi yang dingin, memeluk alat tes itu. Kebahagiaan murni meledak di dalam dadanya. Ini jawaban atas semua doanya. Ini yang dia inginkan. Dia membayangkan wajah Reno. Suaminya pasti akan senang. Reno selalu bilang ingin punya anak. Dan Ibu Winda. Mertuanya pasti akan berhenti menyindirnya mandul. Kehamilan ini akan mengubah segalanya. Rumah tangga mereka akan menjadi lebih hangat. Reno akan lebih perhatian padanya. Dia yakin itu. Dia memutuskan untuk membuat kejutan. Dia tidak akan memberitahu Reno dan Ibu Winda sekarang. Dia ingin memastikan semuanya dulu. Dia ingin pergi ke dokter kandungan, melihat janinnya, mungkin mendengar detak jantungnya. Dia ingin membawa pulang bukti kuat, foto USG pertama. Keesokan paginya, Zahra bangun dengan semangat baru. Rasa mualnya masih ada, tapi dia menahannya dengan senyuman. Di meja makan, suasana masih sama seperti biasa. Dingin. Ibu hari ini mau pergi arisan sama teman-teman ibu di Pondok Indah, kata Ibu Winda, sambil mengoleskan selai rotinya. Minta antar Reno ya? Iya, Bu. Sekalian Reno mau cek lokasi proyek di dekat sana. Jawab Reno, matanya terpaku pada ponsel di tangannya. Baguslah. Zahra, kamu hari ini kerja lagi? Tanya Ibu Winda, nadanya seperti biasa, sedikit mengejek. Iya, Bu. Tapi hari ini saya cuma meeting di luar. Mungkin siang sudah selesai. Jawab Zahra berbohong. Ini adalah kebohongan putih pertamanya. Dia sudah membuat janji dengan dokter kandungan di rumah sakit ternama, menggunakan aplikasi di ponselnya semalam. Dia sengaja memilih rumah sakit yang jauh dari kantor atau rumah, agar tidak bertemu siapa-siapa. Oh, meeting di luar, gumam Reno, masih tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Ya sudah, hati-hati. Iya, Mas. Zahra melihat suaminya dan mertuanya. Mereka tampak kompak, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Zahra tersenyum dalam hati. Tidak apa-apa. Siang nanti, atau mungkin malam nanti, dia akan memberi mereka kejutan terbesar dalam hidup mereka. Dia akan membawa kabar yang akan menyatukan mereka semua. Setelah Reno dan Ibu Winda pergi, Zahra bersiap-siap. Dia memilih baju terusan yang longgar dan nyaman. Dia memandangi perutnya yang masih rata di cermin. Halo, sayang, bisiknya. Tangannya mengelus perut. Itu. Sehat-sehat di dalamnya. Kita mau ketemu dokter hari ini. Dia menyambar kunci mobilnya. Sebuah SUV mewah berwarna hitam yang juga dia beli dengan uangnya sendiri. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Zahra tidak berhenti tersenyum. Dia memutar lagu-lagu klasik yang menenangkan. Dia membayangkan sebuah kamar bayi di sebelah kamarnya. Membayangkan tawa Reno saat menggendong anak mereka. Semua masalah, semua sindiran Ibu Winda, semua sikap dingin Reno, terasa akan segera berakhir. Dia begitu yakin, kebahagiaan baru sedang menunggunya di ujung hari ini. Dia tidak tahu bahwa yang menunggunya bukanlah kebahagiaan, melainkan awal dari kehancuran. Rumah sakit yang dituju Zahra adalah salah satu rumah sakit ibu dan anak paling elit di Jakarta. Gedungnya megah, lobinya lebih mirip lobi hotel bintang 5 daripada sebuah fasilitas kesehatan. Udaranya sejuk dan beraroma terapi yang menenangkan. Zahra melangkah masuk, perasaan bahagianya semakin membuncah. Ini adalah tempat yang tepat untuk memulai perjalanan kehamilannya.
Dia berjalan menuju meja pendaftaran khusus pasien poli kebidanan dan kandungan. Antriannya tidak panjang. Setelah mengurus administrasi, seorang perawat yang ramah memberinya map dan mengarahkannya ke ruang tunggu di lantai 3. Silakan duduk, Ibu Zahra. Nanti akan dipanggil sesuai nomor urut. Ya, dokter akan mulai praktek sebentar lagi, kata perawat itu. Baik, Sus. Terima kasih, jawab Zahra, tersenyum lebar. Ruang tunggu itu sangat nyaman. Sofa-sofa empuk tertata rapi. Ada majalah-majalah terbaru tentang kehamilan dan pola asuh anak. Di sudut ruangan, layar televisi memutar video informatif tentang gizi ibu hamil. Zahra memilih duduk di sofa yang sedikit jauh dari keramaian, di dekat sebuah jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit. Dia mengambil salah satu majalah. Sampulnya bergambar seorang ibu muda yang tersenyum sambil menggendong bayi yang montok. Zahra tersenyum, mengelus perutnya lagi. Dia mulai membayangkan, apakah anaknya nanti laki-laki atau perempuan? Dia tidak peduli. Yang penting sehat. Dia melirik jam di dinding. Masih sekitar 20 menit lagi sebelum jadwal konsultasinya. Dia mengeluarkan ponselnya, berniat mencari-cari inspirasi nama bayi. Namun, perhatiannya teralih. Dari koridor utama di depan ruang tunggu, dia mendengar suara yang sangat dia kenal. Suara cempreng bernada tinggi yang selalu berhasil membuatnya kesal. Aduh, pelan-pelan dong jalannya. Awas nanti jatuh. Zahra membeku. Itu suara Ibu Indah. 100% suara mertuanya. Tapi nadanya aneh. Nadanya terdengar manis dan khawatir. Nada yang tidak pernah sekalipun Ibu Indah gunakan untuk berbicara padanya. Jantung Zahra mulai berdebar. Untuk apa Ibu Indah ada di sini? Di poli kebidanan dan kandungan? Bukankah tadi katanya dia mau pergi arisan di Pondok Indah? Zahra menoleh perlahan ke arah koridor. Apa yang dilihatnya selanjutnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, berjalan pelan, adalah 3 sosok yang dia kenal. Yang pertama adalah Ibu Indah. Mertuanya itu sedang menenteng sebuah tas tangan wanita yang jelas bukan miliknya, sambil memegang sebotol air mineral. Yang kedua adalah Reno, suaminya. Pria yang tadi pagi pamit untuk mengecek proyek, kini berdiri di sana. Dia tidak memakai kemeja kerjanya, hanya kaos polo kasual. Dan tangan Reno sedang sibuk memapah seorang wanita muda. Yang ketiga adalah wanita muda itu. Zahra tidak mengenalnya. Wanita itu cantik, usianya mungkin jauh di bawah Zahra. Dia memakai baju terusan hamil berwarna pastel, dan perutnya sudah membuncit. Sangat jelas terlihat, mungkin sudah hamil 6 atau 7 bulan. 3 orang itu berjalan pelan melewatinya, menuju deretan kursi di sisi lain ruang tunggu. Zahra terpaku di tempatnya. Dunianya serasa berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah lihat. Dia melihat pemandangan itu terbentang di depan matanya seperti adegan film yang absurd. Reno mendudukkan wanita muda itu dengan sangat hati-hati di sofa. Lalu, Reno berjongkok di depan wanita itu. Tangannya terulur dan mengelus perut buncit itu dengan gerakan yang begitu lembut dan penuh kasih sayang. Zahra belum pernah melihat Reno menatap siapapun dengan tatapan seperti itu. "Kamu mau minum apa, sayang?" tanya Ibu Indah pada wanita itu. Suaranya terdengar sangat lembut. "Tadi katanya pengen jus alpukat, kan? Biar Ibu belikan di kafe bawah, ya? Kamu tunggu di sini sama Reno." Wanita itu, yang kita sebut saja namanya Salsabila, mengangguk manja. "Iya, Bu. Makasih ya, Bu." "Ibu," panggilnya. Dia memanggil mertuanya, "Ibu." Ibu Indah tersenyum lebar. Senyum tulus yang tidak pernah Zahra dapatkan. "Iya, Nak Salsabila. Ibu pergi dulu ya. Reno, jagain mantu kesayangan Ibu sama cucu Ibu ya." "Cucu Ibu." Kata-kata itu menghantam Zahra seperti palu godam. Ibu Indah beranjak pergi ke arah lift. Reno tetap di sana, duduk di samping Salsabila, menggenggam tangan wanita itu. Mereka berbicara pelan, sesekali tertawa.
Mereka terlihat seperti pasangan suami istri paling bahagia di dunia, yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Syok. Itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaan Zahra. Tubuhnya gemetar hebat. Majalah yang dipegangnya jatuh ke lantai, menimbulkan suara pelan. Tapi Reno dan Salsabila terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri untuk menyadarinya. Mual yang tadi pagi dia rasakan karena hamil, kini kembali berlipat-lipat. Tapi ini mual karena jijik, karena dikhianati, karena sakit hati yang luar biasa. Dia hamil. Dia datang ke sini dengan hati penuh sukacita untuk memeriksa kandungannya. Dan di tempat yang sama, di hari yang sama, dia menemukan suaminya dan mertuanya sedang mengantarkan wanita lain, yang juga hamil, dan jelas-jelas itu adalah keluarga mereka. Reno akan segera urus perceraiannya dengan si mandul itu. Zahra tiba-tiba teringat kalimat yang sering diucapkan Ibu Indah di telepon saat dia kira Zahra tidak mendengar. Si mandul itu. Jadi, selama ini dia dianggap mandul, dan mereka sudah menyiapkan penggantinya. Zahra tidak bisa bernapas. Dia harus pergi dari sini. Dia tidak boleh terlihat. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Zahra bangkit. Kakinya terasa seperti jeli. Dia berjalan mundur perlahan, lalu berbalik badan. Dia tidak berani berlari, takut menarik perhatian. Dia berjalan cepat, menundukkan kepala, menyusuri koridor, menjauhi ruang tunggu itu. Dia tidak peduli lagi dengan panggilannya. Dia tidak peduli dengan dokter. Dia hanya ingin lari. Setiap langkah terasa berat. Bayangan Reno mengelus perut wanita itu. Bayangan Ibu Indah yang melayani wanita itu terus berputar di kepalanya. Dia sampai di lift, menekan tombol turun berulang kali. Tangannya masih gemetar. Dia masuk ke dalam lift yang kosong, bersandar di dindingnya yang dingin. Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan amarah yang membakar. Dia telah dibodohi. Dia telah dimanfaatkan. Cintanya, rumahnya, uangnya. Dia merasa seperti wanita paling bodoh di dunia. Dia sampai di lobi. Dia berjalan lurus ke pintu keluar, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Dia hanya ingin segera sampai di mobilnya, tempat aman satu-satunya. Dia masuk ke dalam SUV hitamnya, membanting pintu, dan menguncinya. Hening. Hanya suara napasnya yang terengah-engah. Dia memukul setir mobilnya. Sekali, dua kali, tiga kali. Keras. Brengsek. Kalian semua brengsek. Teriaknya di dalam mobil yang kedap suara itu. Dia menangis sejadi-jadinya. Membiarkan semua rasa sakit, amarah, dan penghinaan itu keluar. Dia menangis untuk kebodohannya. Dia menangis untuk cintanya yang sia-sia. Dan dia menangis untuk janin kecil di dalam perutnya. Dia menyentuh perutnya. Maafkan aku, sayang. Isaknya. Kamu harus lahir di tengah-tengah kekacauan ini. Tapi aku janji, aku akan melindungimu. Hanya kita berdua. Setelah 15 menit menangis histeris, tangisannya mereda. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Kemarahan. Dia bukan Zahra yang lemah. Dia adalah wanita yang membangun kerajaan bisnisnya sendirian. Dia tidak akan membiarkan Reno, Ibu Indah, dan wanita pelakor itu menghancurkannya. Dia menghapus air matanya dengan kasar. Dia mengambil ponselnya dari dalam tas. Alat tes kehamilan yang masih ada di sana, kini terasa seperti bara api. Dia melemparkannya ke jok belakang. Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang kehamilannya. Tidak Reno, tidak Ibu Indah. Ini adalah rahasianya. Ini adalah kekuatannya. Jarinya bergerak cepat di layar ponsel. Dia tidak menelepon Reno. Dia menelepon orang lain. Halo, Indra, katanya. Suaranya serak tapi tegas. Indra adalah sahabat lamanya, sekaligus pengacara terbaik yang dia kenal. Zahra? Tumben telepon jam segini. Ada apa? Suaramu. Aku butuh bantuanmu. Aku mau cerai. Dan aku mau mereka semua hancur. Jantung Zahra serasa berhenti berdetak. Dia berdiri terpaku di balik pilar besar,
tidak jauh dari pintu masuk ruang tunggu poli kandungan. Dia tidak jadi lari. Dia tidak jadi kabur. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa kaget menahannya di sana. Insting. Dia harus mendengar. Dia harus tahu. Dia bisa melihat mereka dengan jelas dari celah di antara pilar dan sebuah tanaman palem besar. Reno, suaminya. Ibu Winda, mertuanya. Dan Salsabila, perempuan hamil yang dia tidak tahu namanya. Ibu Winda baru saja kembali, membawa segelas jus alpukat yang tadi dijanjikannya. Dia memberikannya pada Salsabila dengan senyum paling manis yang pernah Zahra lihat di wajah wanita tua itu. Diminum. Nak, biar cucu Oma sehat di dalam, kata Ibu Winda. Tangannya mengelus lengan Salsabila. Terima kasih, Bu, jawab Salsabila dengan suara manja. Reno tersenyum melihat interaksi itu. Ibu ini memang paling tahu kesukaan kamu, Sal. Jelas dong, calon mantu kesayangan ibu, sahut Ibu Winda. Lalu dia melirik Reno. Kamu gimana, No? Urusan sama si Zahra itu sudah sampai mana? Zahra menahan napas. Telinganya berdenging. Reno menghela napas panjang. Wajahnya berubah masam saat mendengar nama istrinya disebut. Sabar, Bu. Reno lagi cari waktu yang pas. Dia itu sibuk terus. Susah diajak bicara serius. Halah, alasan saja kamu. Apanya yang susah? Tinggal bilang. Zahra, aku mau cerai. Selesai, kan? Desak Ibu Winda. Suaranya kini tidak lagi semanis tadi. Ibu ini sudah tidak sabar. Kasihan Salsabila. Masa nanti anak kalian lahir? Kamu statusnya masih suami orang? Suami dari perempuan mandul pula. Mandul, kata itu menusuk Zahra. Lebih tajam dari pisau. Lebih sakit dari tamparan. Mandul. Mereka menyebutnya mandul. Di belakangnya. Mungkin juga di depannya. Lewat sindiran-sindiran yang selama ini dia anggap angin lalu. Dia, yang baru 1 jam lalu melihat 2 garis di alat tes kehamilan. Dia, yang sedang membawa darah daging Reno di dalam rahimnya. Iya, Bu. Reno tahu. Kata Reno, suaranya terdengar jengkel. Ibu tenang saja. Begitu proyek yang di Bekasi itu cair dananya, Reno langsung ajukan gugatan. Reno juga sudah tidak tahan lagi sama dia. Istri macam apa? Kerja terus. Dingin kayak es. Tidak bisa kasih keturunan pula. Proyek di Bekasi? Zahra mengerutkan kening. Setahunya, Reno tidak punya proyek di Bekasi. Yang Zahra tahu, Reno baru saja meminjam uang darinya sebesar 200 juta rupiah. Katanya untuk dana talangan, proyek di Bogor. Jadi, dia berbohong? Salsabila menimpali. Mas Reno, kamu janjikan? Setelah cerai, kita langsung nikah. Dan kita tinggal di rumah kamu yang besar itu, kan? Aku suka banget rumahnya. Mel, ibu juga setuju, kan, Bu? Ibu Winda tertawa. Jelas setuju. Sayang, rumah itu memang pantasnya buat kamu dan anak kamu. Bukan buat perempuan mandul yang cuma bisa kerja. Dia itu cuma numpang di rumah anak ibu. Darah Zahra mendidih. Numpang? Di rumahnya? Rumah yang dia beli dengan keringatnya sendiri? Rumah yang sertifikatnya ada di brankas pribadinya. Dengan nama Zahra Anindita? Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibanding rasa sakit di hatinya. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Rasa sakit yang membakar itu perlahan memudar. Berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, menusuk, dan sangat jernih. Amarah. Amarah yang murni dan dingin. Dia tidak lagi merasa sedih. Dia tidak lagi merasa hancur. Dia merasa dibangkitkan. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Sikap dingin Reno selama setahun terakhir. Sikap Ibu Winda yang semakin menjadi-jadi. Uang yang terus-menerus diminta Reno dengan alasan proyek fiktif. Semua itu adalah bagian dari rencana besar. Mereka berencana menyingkirkannya. Mereka menggunakannya. Mereka menguras uangnya, tinggal di rumahnya,
sambil mempersiapkan penggantinya. Mereka menunggu saat yang tepat, mungkin menunggu Salsabila melahirkan, lalu mereka akan mencampakkannya dengan stempel, mandul, di keningnya. Zahra menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan sesuatu yang hangat di dalam perutnya. Anaknya. Dia mengelus perutnya yang masih rata, tersembunyi di balik terusan longgarnya. Tidak, bisiknya dalam hati. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan. Dia tidak akan mengkonfrontasi mereka di sini. Dia tidak akan menangis di depan mereka. Oh, tidak. Itu terlalu mudah. Dan yang terpenting, mereka tidak boleh tahu tentang kehamilannya. Jika mereka tahu dia hamil, segalanya akan berubah. Mereka mungkin akan berpura-pura baik padanya. Mereka akan mencoba merebut anak ini. Anak ini akan menjadi alat tawar mereka. Reno akan menggunakannya untuk mendapatkan hartanya. Ibu Winda akan berpura-pura menyayanginya, hanya untuk mendapatkan cucu yang selama ini dia inginkan. Anak ini adalah miliknya. Hanya miliknya. Anak ini adalah satu-satunya hal baik yang keluar dari pernikahan busuk ini. Dan dia akan melindunginya dengan nyawanya. Ibu Zahra Anindita. Sebuah suara perawat memanggil namanya dari ruang tunggu. Reno, Ibu Winda, dan Salsabila menoleh ke arah sumber suara. Zahra cepat-cepat menarik kepalanya kembali ke balik pilar. Ibu Zahra? Panggil perawat itu lagi. Sepertinya belum datang, sus, kata perawat lain di meja resepsionis. Zahra mendengar langkah kaki mereka bertiga menjauh. Mungkin masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Ini kesempatannya. Dengan gerakan cepat dan pasti, Zahra berbalik badan. Dia tidak lagi berjalan. Dia melangkah. Langkahnya mantap. Punggungnya tegak. Dia berjalan keluar dari area poli kandungan itu, menyusuri koridor, menuju lift. Setiap orang yang dia lewati, setiap perawat yang tersenyum padanya, tidak dia hiraukan. Matanya lurus menatap ke depan. Pikirannya bekerja cepat, menyusun ribuan rencana. Dia bukan lagi Zahra, istri yang naif dan penuh cinta. Dia adalah Zahra, sang direktur utama. Dia sedang menghadapi krisis, dan dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia membatalkan konsultasi dokternya lewat aplikasi ponsel saat di dalam lift. Dia tidak bisa membiarkan ada jejak rekam medisnya di rumah sakit ini. Rumah sakit tempat suaminya membawa selingkuhannya. Dia sampai di parkiran. Udara panas Jakarta yang menyengat menerpa wajahnya. Tapi dia merasa dingin. Sedingin es. Dia masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, dan menguncinya. Hening. Dia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Matanya merah, tapi tidak ada air mata. Yang ada hanya kilatan tajam. Dia mengambil ponselnya. Tangannya tidak gemetar lagi. Dia menekan nomor panggilan cepat. Halo, Indra. Katanya. Suaranya tenang, datar, dan mematikan. Zahra? Tumben ada apa? Suara Indra, sahabat sekaligus pengacaranya, terdengar di seberang. Aku butuh bantuanmu. Aku mau cerai. Hening sejenak. Indra pasti kaget. Tunggu. Apa? Cerai? Kamu serius? Ada apa ini? Reno mukul kamu. Lebih buruk dari itu, kata Zahra. Dia menceritakan semuanya. Singkat, padat, dan tanpa emosi. Tentang rumah sakit. Tentang Reno. Tentang Ibu Winda. Tentang perempuan hamil bernama Salsabila. Tentang obrolan yang dia dengar. Tentang rencana mereka. Tentang kata, mandul. Brengsek. Desis Indra. Bajingan tengik. Aku tidak pernah suka orang itu. Jadi, kamu mau kita kirim surat gugatan sekarang? Belum, kata Zahra. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Indra, aku tidak akan memberi mereka perceraian yang mudah. Aku tidak akan pergi begitu saja. Maksudmu? Mereka menyebutku mandul. Mereka tinggal di rumahku. Mereka memakai uangku untuk membiayai perempuan itu. Mereka mau menunggu proyek fiktif di Bekasi cair, yang aku yakin uangnya dari aku.
Mereka mau mengambil semuanya. Zahra menarik napas. Aku mau mereka pergi dari rumahku tanpa membawa apapun. Aku mau mereka merasakan bagaimana rasanya jadi gelandangan. Aku mau mereka menanggung malu. Zahra, aku suka arah pembicaraan ini, kata Indra. Tapi kita butuh rencana. Kita butuh bukti kuat. Pengakuanmu saja tidak cukup di pengadilan. Aku tahu. Itu sebabnya aku meneleponmu. Aku mau kamu siapkan semua dokumen asetku. Pastikan tidak ada satu celah pun untuk Reno. Dan satu hal lagi, Indra. Ini yang paling penting. Apa? Aku hamil. Kali ini keheningan di seberang telepon berlangsung lebih lama. Zahra bisa mendengar Indra mengumpat pelan. Ya Tuhan, Zahra, ini jadi rumit. Tidak. Potong Zahra. Ini jadi sederhana. Reno tidak boleh tahu. Ibu Indah tidak boleh tahu. Tidak seorang pun boleh tahu. Anak ini milikku. Hanya milikku. Aku akan melahirkannya. Tapi tidak sebagai istri Reno. Kamu yakin bisa menyembunyikannya? Aku yakin. Aku akan lakukan apapun. Sekarang, kita perlu bertemu. Sore ini. Di tempat biasa. Aku mau menyusun rencana balasan. Tempat biasa. Jam 4. Aku akan bawa semua yang kamu butuhkan. Kamu baik-baik saja, Zahra tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku tidak baik-baik saja, Indra. Aku mah. Dan aku akan menggunakan amarah ini untuk menang. Dia menutup telepon. Dia menyalakan mesin mobilnya. Dia tidak akan pulang. Belum. Dia akan pergi ke kantornya. Tempat di mana dia adalah ratu. Tempat di mana dia memegang kendali. Dia melajukan mobilnya keluar dari parkiran rumah sakit. Dia melirik sekilas ke arah lobi. Dia berharap dia melihat mereka. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak masalah. Mereka akan bertemu lagi nanti. Di medan pertempurannya. Di rumahnya. Dan saat itu tiba, dia akan siap. Dia menyentuh perutnya lagi. Kita akan baik-baik saja, sayang, bisiknya. Ibu janji, kita akan membalas mereka. Pukul 4 sore. Zahra tidak pergi ke kafe atau restoran. Dia bertemu Indra di sebuah unit apartemen mewah di kawasan Kuningan. Ini adalah aset lain miliknya. Sebuah Safe House, yang dia beli bertahun-tahun lalu sebagai investasi sekaligus tempat pelarian jika dia butuh ketenangan dari pekerjaannya. Reno tidak tahu tentang tempat ini. Tidak seorang pun tahu, kecuali Indra. Unit itu bersih dan terawat, meski jarang dia tinggali. Zahra sudah tiba lebih dulu. Dia sudah mandi, berganti pakaian dengan setelan kerja yang nyaman namun berwibawa. Dia sudah tidak terlihat seperti wanita yang hancur. Dia terlihat seperti seorang jenderal yang bersiap untuk perang. Ketika Indra datang, dia membawa sebuah koper kerja yang tebal. Wajahnya serius. Dia adalah sahabat Zahra sejak kuliah. Tapi hari ini dia datang murni sebagai pengacaranya. Kamu terlihat lebih baik dari yang aku kira, kata Indra, sambil meletakkan kopernya di atas meja kaca. Jangan salah sangka, Indra. Di dalam sini rasanya seperti neraka. Jawab Zahra, menunjuk ke dadanya. Tapi aku tidak punya waktu untuk hancur. Aku punya bayi yang harus dilindungi dan sampah yang harus dibereskan. Indra mengangguk. Oke, mari kita mulai. Aku sudah mencetak semua dokumen yang kamu minta. Dia membuka koper. Di dalamnya ada tumpukan map. Pertama, aset. Ini yang paling penting. Dia mengeluarkan selembar dokumen. Sertifikat rumah di Pondok Indah. 100% atas namamu, Zahra Anindita. Dibeli sebelum menikah. Ini adalah harta bawaan. Reno tidak punya hak sepeser pun atas rumah itu. Secara hukum, kamu bisa mengusirnya kapan saja. Zahra mengangguk. Bagus. Kedua, mobil. 3 mobil terdaftar atas namamu. SUV yang kamu pakai, sedan mewah di garasi, dan 1 city car. Semua dibeli lunas. Juga harta bawaan. Tapi,
ada satu mobil, SUV lain yang dipakai Reno, itu terdaftar atas nama perusahaanmu. Kamu meminjamkannya sebagai fasilitas untuk dia, kan? Ya. Aku sengaja mendaftarkannya atas nama PT, biar pajaknya lebih ringan, kata Zahra. Dia bilang dia butuh mobil yang representatif untuk ketemu klien. Klien bernama Salsabila, rupanya, Cibir Indra. Ini lebih mudah lagi. Karena itu aset perusahaan, kamu bisa menariknya kapan saja. Tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Catat itu. Kita akan tarik mobilnya di saat yang paling memalukan, kata Zahra dingin. Ketiga, rekening bank. Lanjut Indra. Kamu punya rekening pribadi, rekening bisnismu. Itu semua aman. Tapi, kalian punya satu rekening gabungan, joint account, untuk biaya rumah tangga. Zahra mendengus. Yang isinya 90% dari gajiku. Dia jarang sekali transfer ke rekening itu. Aku sudah cek mutasinya 15 menit lalu. Ada penarikan besar 2 hari lalu. 200 juta rupiah, kata Indra. Mata Zahra menajam. Proyek Bekasi, desisnya. Uangku. Dia bilang itu untuk proyek di Bogor. Uang itu sudah pindah ke rekening lain. Atas nama Reno Aditya. Rekening pribadinya. Indra menunjukkan bukti transfer. Ini bisa jadi masalah, karena ini rekening gabungan. Secara teknis dia punya hak. Tapi kita bisa berargumen ini adalah itikat buruk. Dia menguras rekening bersama untuk kepentingan selingkuhannya. Aku tidak peduli uang itu kembali atau tidak, kata Zahra. Aku punya cukup uang. Ini soal prinsip. Aku mau dia tidak punya apa-apa. Kalau begitu, langkah pertama adalah, jangan masukkan uang sepeser pun lagi ke rekening itu. Biarkan kosong. Kedua, pindahkan semua, auto debit, tagihan rumah, listrik, air, internet, gaji art, ke rekening pribadimu. Jangan biarkan dia menikmati fasilitas itu lagi, tapi jangan sampai ketahuan dulu. Aku akan urus malam ini, kata Zahra. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya membedah setiap detail keuangan. Perusahaan Zahra aman, tidak ada sangkut pautnya dengan Reno. Investasi saham dan reksadananya semua atas nama pribadinya. Secara finansial, Zahra memegang semua kartu. Oke, aset aman, kata Indra sambil menutup map terakhir. Sekarang, bagian kedua, rencana balasan. Kita butuh bukti, Zahra. Bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan. Aku melihat mereka di rumah sakit. Itu kata-katamu lawan kata-katanya. Dia bisa bilang Salsabila itu sepupunya, atau anak temannya. Kita butuh sesuatu yang intim. Foto, video, rekaman suara. Aku tidak mungkin membuntuti dia. Aku sibuk, dan aku tidak mau stres di jalanan, kata Zahra. Kita bisa sewa penyelidik swasta, usul Indra. Zahra menggeleng. Terlalu berisiko. Bisa bocor. Dan aku tidak mau orang asing mengurus masalah ini. Aku punya ide yang lebih baik. Apa? Mereka berencana tinggal di rumahku. Perempuan itu bilang dia suka rumahku. Ibu Winda bilang rumah itu pantas untuknya, kata Zahra. Suaranya penuh nada sarkasme. Mereka pasti akan membawa perempuan itu ke sana. Indra mengerutkan kening. Zahra, jangan bilang kamu mau. Aku akan memasang kamera tersembunyi, kata Zahra. Matanya berkilat. Di ruang tamu. Di ruang keluarga. Di area kolam renang. Mungkin di kamar tamu utama. Kamar yang aku yakin akan mereka siapkan untuk si pelakor itu. Itu bisa jadi ilegal. Merekam orang tanpa izin. Di rumahku sendiri, aku berhak tahu apa yang terjadi di istanaku. Indra, aku tidak akan memasangnya di kamar pribadi kami. Itu menjijikan. Tapi di area umum, itu wilayahku. Indra terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Secara hukum, ini wilayah abu-abu. Tapi jika ini rumahmu, dan kamu merasa ada tindak kejahatan atau perselingkuhan terjadi di sana, ini bisa diperdebatkan.
Tapi risikonya besar jika ketahuan. Aku tidak akan ketahuan, kata Zahra. Aku akan memesan kameranya malam ini. Pakai akun anonim. Kirim ke kantor, bukan ke rumah. Aku akan pasang sendiri saat mereka tidak ada. Reno dan ibunya sering keluar, mengurus proyek, dan arisan, kan? Aku akan manfaatkan itu. Indra menghela napas. Dia melihat tekad di mata sahabatnya. Baik, lakukan dengan sangat hati-hati. Pastikan kameranya terhubung ke cloud, jadi meski mereka menemukan kameranya, rekamannya sudah aman di server. Pasti, kata Zahra. Langkah selanjutnya. Sandiwara, kata Indra. Ini bagian terberat. Kamu harus pulang malam ini. Kamu harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu harus tidur di ranjang yang sama dengan pria itu. Kamu harus sarapan di meja yang sama dengan mertuamu. Apa kamu sanggup? Zahra memejamkan matanya sejenak. Bayangan wajah Reno yang tersenyum pada Salsabila melintas. Bayangan Ibu Winda yang menyebutnya mandul. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Dia membuka matanya. Aku sanggup. Aku akan menganggap ini sebagai rapat direksi terpanjang dalam hidupku. Aku akan berakting. Aku akan jadi istri bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang hanya sibuk bekerja. Aku akan memberi mereka tali yang cukup untuk menggantung diri mereka sendiri. Bagus, kata Indra. Semakin mereka merasa aman, semakin mereka akan ceroboh. Dan kita akan menunggu. Sambil menunggu, aku mau kamu siapkan surat gugatan cerainya. Draft saja dulu. Pakai alasan perselingkuhan dan penipuan. Siapkan semua bukti transfer uang yang dia pinjam, yang dia kuras dari rekening bersama. Siapkan surat penarikan aset mobil perusahaan. Siapkan surat somasi untuk mengosongkan rumah. Aku akan siapkan semuanya. Berkasnya akan jadi yang paling tebal di pengadilan agama. Terakhir, kata Zahra, suaranya melembut untuk pertama kalinya hari itu. Tangannya bergerak ke perutnya. Anak ini. Indra menatapnya. Wajahnya melembut juga. Kamu harus jaga diri, Stres ini adalah bahan bakarku, potong Zahra. Tapi aku butuh dokter. Dokter yang bisa dipercaya. Yang tidak akan membocorkan statusku. Yang jauh dari jangkauan mereka. Aku punya kenalan, kata Indra. Seorang dokter obgyn senior di klinik pribadi di Karawaci. Sangat profesional. Aku bisa atur janji temu untukmu. Kamu bisa pakai nama palsu kalau mau. Atur saja atas nama Indra. Bilang saja untuk kerabatmu. Aku akan ke sana akhir pekan ini. Aku harus tahu kondisi bayiku. Baik, aku urus. Mereka berdua terdiam. Rencana besar itu telah terbentang. Sekarang tinggal eksekusi. Indra bangkit, membereskan dokumen-dokumennya. Kamu pulang sekarang. Sebentar lagi, kata Zahra. Aku butuh waktu beberapa menit sendirian. Untuk berganti topeng. Indra menatap sahabatnya dengan tatapan campur aduk antara kagum dan kasihan. Kabari aku kalau sudah sampai rumah. Kabari aku kalau terjadi sesuatu. Jangan gegabah. Ikuti rencana. Aku akan ikuti rencana, janji Zahra. Setelah Indra pergi, Zahra duduk sendirian di apartemen yang sunyi itu. Topeng jenderalnya luntur. Dia bersandar di sofa, dan untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, dia membiarkan dirinya merasakan semuanya. Rasa sakit, rasa jijik, rasa kehilangan. Dia tidak menangis, tapi bahunya bergetar. Dia memeluk dirinya sendiri, dan memeluk janin yang ada di dalam rahimnya. Dia membayangkan malam ini. Harus pulang ke rumah itu. Harus tersenyum pada Reno. Harus menjawab pertanyaan Ibu Winda. Dia menarik napas panjang. Lalu dia bangkit. Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia menatap pantulan dirinya lagi. Mata itu masih menyala. Ayo kita mulai permainannya, bisiknya pada bayangannya di cermin. Dia mengambil tasnya, mengunci pintu apartemen,
dan berjalan menuju mobilnya. Dia akan pulang ke rumah. Pulang ke sarang ular. Tapi sekarang, dia bukan lagi mangsa. Dia adalah pawangnya. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Zahra. Rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung, kini terasa seperti sarang musuh. Setiap sudut jalan, setiap pohon rindang di kawasan elit itu, yang dulu menenangkannya, kini terasa mengejek. Dia memarkir mobilnya di garasi yang luas, di sebelah sedan mewah lain miliknya, dan SUV yang dipakai Renault, mobil inventaris perusahaannya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum memutar gagang pintu. Dia perlu memakai topengnya. Topeng istri naif yang kelelahan bekerja. Dia masuk. Rumah itu sunyi, tapi lampu ruang keluarga menyala. Di sana, di atas sofa kulit mahal yang dia beli, duduk Reno dan Ibu Indah. Mereka sedang menonton televisi. Pemandangan yang sangat normal, yang kini terlihat begitu menjijikan. Baru pulang, Za? Sapa Reno, nadanya datar, matanya tidak beralih dari layar televisi. Iya, Mas. Rapatnya alot sekali, jawab Zahra. Dia berjalan melewati mereka, berusaha agar suaranya terdengar lelah. Pantas mukamu pucat begitu. Kecapean kerja, kan? Perempuan itu kodratnya di rumah, diurus suami. Bukan ngurusin perusahaan, celetuk Ibu Indah, tanpa menoleh. Sindiran yang biasa dia dengar. Tapi malam ini, kata-kata itu memiliki arti baru. Mereka benar-benar ingin dia berhenti, agar mereka bisa leluasa. Aku masuk angin sepertinya, Bu, kata Zahra, menggunakan alasan yang sama dari pagi. Aku mau mandi air hangat dulu. Dia naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama mereka. Kamarnya yang luas, dengan jendela besar menghadap taman, terasa dingin dan asing. Dia mandi lama sekali, menggosok kulitnya seakan bisa menghapus jejak pengkhianatan di rumah itu. Makan malam adalah siksaan bisu. Mereka bertiga duduk di meja makan kayu jati yang besar. Ibu Indah sudah menyuruh asisten rumah tangga, Art, untuk menyiapkan makanan. Zahra hanya mengaduk-aduk makanannya. Mualnya kembali, campuran antara kehamilan dan rasa jijik. Kamu kenapa lagi? Makanan tidak disentuh, tegur Ibu Indah. Mual, Bu. Masuk anginnya belum sembuh, jawab Zahra. Manja, desis Ibu Indah pelan. Reno, di seberang meja, sibuk dengan ponselnya. Dia sesekali tersenyum tipis ke layar. Bertukar pesan dengan Salsabila. Zahra yakin. Mas, panggil Zahra, menguji. Reno mengangkat wajahnya. Kaget. Ya. Besok aku ada rencana mau ajak kamu periksa kesuburan. Sama-sama. Biar kita tahu. Garpu di tangan Reno berdenting pelan menyentuh piring. Ibu Indah langsung menatapnya tajam. Wajah Reno berubah kaku. Apa-apaan sih, Za? Aku sehat. Kamu itu yang mungkin. Dia tidak melanjutkan. Yang mungkin apa, Mas? Tanya Zahra, menatapnya lurus. Yang mungkin kecapean, sahut Ibu Indah cepat. Kamu itu stres, makanya tidak jadi-jadi. Sudah, tidak usah aneh-aneh. Reno itu sehat walafiat. Anak ibu. Zahra menunduk, menyembunyikan senyum dingin di bibirnya. Mereka panik. Bagus. Iya, Bu. Mungkin Zahra cuma stres. Katanya pelan. Malam itu, tidur di ranjang yang sama dengan Reno adalah siksaan terbesar. Zahra memunggungi suaminya. Dia bisa mencium bau parfum Reno, bau yang sama yang tadi pagi membuatnya mual. Dia pura-pura tidur saat Reno naik ke tempat tidur. Dia bisa merasakan Reno masih bermain ponsel di sebelahnya. Cahayanya samar-samar menembus kelopak matanya. Dia mendengar getaran pelan, notifikasi pesan. Reno membalasnya di bawah selimut. Mengira Zahra sudah terlelap. Dasar bodoh. Keesokan harinya, Zahra pergi ke kantor seperti biasa. Tapi dia tidak bekerja. Dia masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan membuka laptopnya. Dia menggunakan VPN, membuat akun email palsu,
dan memesan 4 kamera pengintai nirkabel berukuran sangat kecil dari sebuah situs luar negeri. Dia membayarnya dengan kartu kredit prabayar yang tidak terlacak. Alamat pengiriman, kantornya, ditujukan kepada kepala divisi IT, dengan label, sampel komponen server. Sambil menunggu kamera datang, dia melakukan langkah kedua. Malam hari, saat Reno sudah tidur mendengkur di sebelahnya, Zahra menyelinap ke ruang kerjanya. Dia menyalakan komputer. Satu persatu, dia memindahkan semua tagihan auto debit dari rekening gabungan mereka. Tagihan listrik puluhan juta rupiah, tagihan air, internet super cepat, gaji art, gaji tukang kebun, iuran keamanan komplek. Semua dia pindahkan ke rekening pribadinya yang terpisah. Setelah itu, dia membuka rekening gabungan itu. Sisa uangnya hanya beberapa juta. Dia mentransfer semuanya ke rekening pribadinya, menyisakan saldo 0 rupiah. Dia tersenyum. Biarkan saja. Dia ingin lihat kapan Reno sadar bahwa mesin ATM-nya sudah berhenti beroperasi. 4 hari kemudian, paket itu tiba. Diserahkan langsung oleh sekretarisnya yang tidak curiga. Sampel servernya, Bu. Terima kasih. Tolong pastikan saya tidak diganggu selama 1 jam ke depan, kata Zahra. Dia mengunci pintu. Dia membuka paket itu. Kameranya lebih kecil dari dugaannya. Sempurna. Kesempatan datang 2 hari kemudian. Hari Sabtu. Reno dan Ibu Indah tampak sangat gembira pagi itu. Mas mau pergi ya? Ada meeting penting sama klien dari luar kota. Seharian ini kayaknya, kata Reno sambil memakai sepatunya. Sepatu mahal yang dibelikan Zahra. Ibu juga mau pergi, sahut Ibu Indah. Ada arisan besar di rumah teman ibu. Pulangnya mungkin malam. Kamu di rumah saja, kan? Jangan keluyuran. Iya, Bu. Aku juga banyak kerjaan, mau selesaikan di rumah, kata Zahra, memainkan perannya sebagai istri yang gila kerja. Ya sudah, kami pergi, kata Reno. Mereka pergi dengan mobil yang berbeda. Reno dengan SUV perusahaan. Ibu Indah memesan taksi. Begitu gerbang rumah tertutup, Zahra langsung beraksi. Dia memanggil Art dan tukang kebun. Pak, Bu, hari ini rumah mau di fogging anti nyamuk. Jadi bapak sama ibu saya liburkan saja. Ini uang tambahan buat jajan. Keduanya berterima kasih dan segera pergi. Rumah itu kosong. Hanya ada dia. Dia mengambil kotak peralatannya dan kamera-kamera kecil itu. Dia mulai bekerja dengan metodis. Kamera pertama dia letakkan di ruang tamu utama, tersembunyi di dalam ornamen ukiran kayu di rak buku besar. Kamera kedua di ruang makan, menempel di balik lampu gantung kristal, mengarah lurus ke meja makan. Kamera ketiga di area kolam renang, di dalam salah satu lampu taman, tertutup sempurna tapi dengan lensa yang jelas melihat ke arah cabana dan kursi santai. Dan kamera terakhir, yang paling penting, dia masuk ke kamar tamu utama di lantai 1. Kamar yang paling mewah, yang dia siapkan untuk tamu-tamu pentingnya dulu. Dia yakin ini kamar yang akan mereka berikan pada Salsabila. Dia memasang kamera itu di dalam detektor asap di langit-langit. Sudutnya sempurna, mencakup seluruh ruangan, terutama tempat tidur. Dia menghubungkan semua kamera ke jaringan Wi-Fi tersembunyi yang dia buat khusus, terhubung ke server cloud pribadi. Dia mengujinya di laptopnya. Gambar sejernih kristal. Suara setajam silet. Dia bisa mendengar detak jam dinding di ruang tamu. Dia tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang. Sore harinya, dia punya janji lain. Dia mengendarai mobilnya jauh ke Karawaci, ke klinik pribadi yang direkomendasikan Indra. Dia mendaftar dengan nama palsu. Di dalam ruangan yang sejuk, seorang dokter perempuan paruh baya yang ramah menyapanya. Zahra berbaring di ranjang periksa. Dokter itu menggerakkan alat USG di atas perutnya. Baik, mari kita lihat. Hening sejenak. Lalu, sebuah suara terdengar. Duk 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 duk. Suara detak jantung yang cepat dan kuat. Di layar monitor, Zahra melihatnya. Sebuah titik kecil yang berkedip-kedip. Ini dia, kata dokter itu tersenyum. Jantungnya kuat sekali.
Usianya 8 minggu. Selamat ya, Bu. Air mata menggenang di mata Zahra. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata seorang ibu. Ini nyata. Dia benar-benar hamil. Dia menatap titik yang berkedip itu. Sehat-sehat ya, sayang. Bisiknya. Ibu janji akan lindungi kamu. Semua sandiwara, semua kepura-puraan, semua rencana balas dendam kini punya alasan yang jauh lebih kuat. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Dia berjuang untuk anaknya. Hari-hari berikutnya, sandiwara berlanjut. Zahra bersikap seperti biasa. Dia bahkan bersikap sedikit lebih manis pada Reno. Pura-pura merasa bersalah karena terlalu sibuk. Reno dan Ibu Winda termakan umpannya. Mereka pikir Zahra tidak curiga apa-apa. Mereka menjadi semakin ceroboh. Reno semakin sering, lembur. Ibu Winda semakin sering, arisan. Mereka sering berbisik-bisik di ruang makan, tidak sadar bahwa Zahra mendengarkan semuanya lewat earphone di ruang kerjanya. Mereka merencanakan sesuatu. Dan suatu malam, Zahra mendengarnya dengan jelas melalui audio kamera di ruang tamu. Reno sedang menelepon ibunya. Ibu di mana? Oh, besok jadi, kan? Iya, Zahra sudah bilang dia ada meeting besar di luar kota besok. Perginya pagi, pulangnya lusa. Jadi rumah kosong. Iya, Reno jemput Salsabila pagi-pagi. Kita bawa dia ke rumah. Biar dia lihat rumah barunya. Iya, Bu. Kamar tamu bawah sudah Reno pastikan bersih. Ibu tenang saja. Zahra menutup laptopnya. Matanya berkilat dingin. Rumah barunya. Ya? Dia tersenyum. Mereka sudah masuk ke perangkapnya. Jumat pagi. Zahra bangun lebih pagi dari biasanya. Dia membuka lemari pakaiannya yang besar. Memilih koper kabin kecil. Dengan gerakan yang tenang, dia memasukkan beberapa setel pakaian kerja, tas perlengkapan mandi, dan laptopnya. Dia sengaja membuatnya terlihat seperti akan pergi untuk perjalanan bisnis 2 hari. Di lantai bawah, Reno dan Ibu Winda sudah duduk di meja makan. Pemandangan yang langka. Biasanya mereka masih di kamar masing-masing. Hari ini, mereka tampak bersemangat. Terlalu bersemangat. Wah, pagi sekali, Zah. Mau berangkat sekarang? Tanya Reno, senyumnya terlalu lebar. Iya, Mas. Kliennya minta meeting sarapan. Jadi harus berangkat dari gelap, jawab Zahra, sambil mengambil selembar roti tawar. Dia tidak berniat memakannya. Kamu itu, kerja kok kayak kuda. Tidak ada capeknya. Cibir Ibu Winda. Tapi hari ini, cibiran itu terdengar aneh. Terdengar seperti pujian. Seolah Ibu Winda senang dia gila kerja dan pergi dari rumah. Doakan meetingnya lancar ya, Bu, Mas. Ini proyek besar, kata Zahra. Dia menyalami tangan Ibu Winda, yang terasa dingin, dan Reno, yang terasa licin. Pasti, pasti. Semoga sukses ya, kata Reno, hampir mendorongnya ke pintu. Hati-hati di jalan. Iya, kata Zahra. Dia menyeret koper kabinnya. Saat dia membuka pintu depan, dia menoleh ke belakang sejenak. Dia melihat Reno dan Ibu Winda saling berpandangan. Senyum penuh kemenangan tersungging di bibir mereka. Zahra membalas senyum itu dalam hati. Nikmati selagi bisa. Dia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju keluar dari gerbang rumah mewah itu. Dia melihat dari kaca spion. Artnya menutup gerbang. Tapi Zahra tidak pergi ke bandara. Dia tidak pergi ke luar kota. Dia mengendarai mobilnya selama 45 menit, membelah kemacetan pagi Jakarta, menuju ke satu tempat. Apartemen mewahnya di Kuningan. Tempat persembunyiannya. Dia memarkir mobilnya di parkiran basement khusus penghuni, di tempat yang tidak terlihat. Dia naik ke unitnya di lantai 28. Apartemen itu sunyi, bersih, dan aman. Ini adalah pusat komandonya. Dia melempar koper kabinnya ke sudut ruangan. Dia tidak butuh itu. Dia menyeduh kopi kental, lalu duduk di depan meja kerjanya. Dia membuka laptopnya.
Layar terbelah menjadi 4 kotak. Ruang tamu, ruang makan, area kolam renang, kamar tamu lantai 1. Semuanya masih sunyi. Rumahnya terlihat damai. Tapi Zahra tahu, ini adalah ketenangan sebelum badai. Dia melirik jam di laptopnya. Pukul 9.30 pagi. Dia menunggu. Pukul 10.15 pagi. Kamera di ruang tamu aktif. Dia mendengar suara pintu depan terbuka. Lalu suara langkah kaki. 3 orang. Pertama masuk Reno. Dia menoleh ke belakang sambil tersenyum lebar. Ayo, sayang, masuk. Lalu masuk Ibu Indah. Dia menenteng tas jinjing besar. Sepertinya berisi makanan. Dan terakhir, masuklah dia. Salsabila. Perutnya yang buncit terlihat jelas dibalut baju terusan berwarna kuning muda. Matanya bergerak liar, menatap langit-langit yang tinggi, lampu kristal, dan lukisan mahal di dinding. Matanya berbinar-binar penuh ketakjuban dan keserakahan. Zahra mencondongkan tubuhnya ke depan. Jarinya melayang di atas tombol, rekam. Ya ampun, Mas, ini rumah kamu? Besar banget, seru Salsabila. Suaranya terdengar jelas di laptop Zahra. Rumah kita, sayang. Sebentar lagi ini jadi rumah kita, kata Reno. Dia merangkul bahu Salsabila, membawanya masuk lebih dalam. Gimana, Nak Salsabila? Kamu suka? Tanya Ibu Indah, meletakkan bawaannya di meja. Suka banget, Bu. Kayak istana. Jauh lebih enak dari kontrakan Mas Reno yang panas itu. Zahra menaikkan alisnya. Kontrakan. Jadi benar dugaannya. Reno menyewa kontrakan untuk pelakor ini. Dan dia yakin, uangnya pasti dari dia. Ini baru ruang tamunya, kata Reno bangga. Dia bertingkah seperti raja, seperti pemilik sah rumah itu. Ayo, aku ajak kamu lihat-lihat. Zahra mengepalkan tinjunya. Dia menonton. Dia merekam. Mereka berkeliling. Reno membawanya ke ruang makan. Ini meja makannya. Nanti kita bisa undang semua keluarga kamu ke sini. Syukuran 7 bulanan kamu di sini, ya? Wah, mau banget, Mas. Lalu mereka bergerak ke pintu kaca geser, menuju area kolam renang. Kamera di taman menangkap gambar mereka. Salsabila duduk di kursi santai. Aduh, Mas, enak banget. Ada kolam renangnya. Nanti anak kita bisa berenang tiap hari. Nggak kayak di kontrakan, mau mandi aja airnya kecil. Keluh Salsabila lagi, nadanya manja. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi. Setelah si Zahra itu pergi, semua fasilitas ini milik kamu, kata Reno, sambil berjongkok dan mengelus perut Salsabila. Ibu Indah duduk di sebelah mereka. Betul itu. Si Zahra itu cuma numpang di sini. Dia pikir dia hebat bisa beli rumah ini? Ini semua berkat Reno, anak ibu, yang kerja keras. Zahra tertawa pelan. Tawa kering tanpa humor. Kerja keras? Kerja keras menipunya. Mungkin. Nanti kalau kamu sudah tinggal di sini, Nak, lanjut Ibu Indah. Semua foto-foto si mandul itu kita buang. Kita ganti pakai foto kamu yang cantik ini. Foto pernikahan kamu sama Reno. Foto bayi kita. Rekam, rekam, rekam. Zahra memastikan semuanya tersimpan di cloud. Lalu, bagian yang dia tunggu-tunggu tiba. Ayo, aku tunjukkan kamar kita, kata Reno, membantu Salsabila berdiri. Mereka bertiga berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Zahra memfokuskan perhatiannya ke kotak keempat di layarnya. Kamera di kamar tamu lantai 1. Pintu kamar terbuka. Reno, Ibu Indah, dan Salsabila masuk. Gambar dan suaranya sempurna. Tara, ini kamar kalian, seru Ibu Indah dengan nada dramatis. Salsabila ternganga. Kamar itu memang mewah, berukuran besar, dengan tempat tidur king size dan kamar mandi dalam yang luas. Ini buat aku, Mas? Tanya Salsabila, matanya berkaca-kaca. Iya, sayang. Ini kamar kita. Kamar utama di lantai ini.
Jadi kamu tidak perlu capek-capek naik tangga kalau hamil besar nanti, kata Reno. Dia mendudukkan Salsabila di tepi tempat tidur. Mereka bertiga duduk berdekatan, tepat di bawah lensa kamera. Ini dia puncaknya. Mas, kamu beneran kan bakal ceraikan dia? Tanya Salsabila. Suaranya kini terdengar lebih serius. Aku tidak mau anak ini lahir tapi kamu masih suami orang. Reno meraih wajah Salsabila. Pasti, sayang. Aku janji. Dia menoleh ke ibunya. Bu, Reno sudah siapkan rencana. Rencana apa? Tanya Ibu Indah. Aku lagi tunggu dia transfer modal. Terakhir, dia kan mau pergi 2 hari. Aku bilang aku butuh dana segar buat proyek baru yang di Karawang. Dia janji mau transfer hari ini, kata Reno. Zahra membeku. Dia ingat, Reno memang memintanya. Dan dia, sebagai bagian dari sandiwaranya, sudah berjanji akan mentransfer 500 juta rupiah hari ini. Dia bodoh sekali, lanjut Reno, tertawa. Dia pikir aku benar-benar kerja. Dia tidak tahu uangnya itu buat persiapan lahiran kamu. Sayang, begitu uangnya masuk siang ini, aku langsung urus. Aku sudah kontak pengacara. Kamu dan anak kita adalah prioritas utamaku. Perempuan mandul itu, tanya Salsabila, mengulangi hinaan yang sering didengarnya. Reno tertawa. Dia cuma mesin ATM-ku. Mesin ATM yang sudah tidak bisa produksi anak. Sudah waktunya dibuang. Betul. Ibu Indah menimpali dengan kejam. Ibu sudah tidak sudi lihat mukanya. Nanti semua barang-barangnya, baju-baju kerjanya yang mahal-mahal itu, kita karungin. Kita buang ke panti asuhan. Biar dia pergi dari sini cuma bawa baju di badan. Mereka bertiga tertawa. Tertawa bersama di dalam kamar di rumah milik Zahra. Zahra tidak merasakan apa-apa. Tidak sakit. Tidak marah. Hanya dingin. Dia sudah mendapatkan semuanya. Bukti perselingkuhan. Bukti penipuan. Bukti rencana menguras harta. Bukti penghinaan. Lebih dari cukup. Salsabila berbaring di tempat tidur, mencoba kenyamanannya. Reno duduk di sebelahnya, memijat kaki wanita itu. Ibu Indah pergi ke dapur, mungkin mengambilkan minum untuk mantu kesayangannya. Zahra tidak merekam lagi. Dia menyimpan file video berdurasi 30 menit itu dengan nama Bukti Kehancuran. Dia mematikan layar monitor. Dia tidak perlu melihat lagi. Dia bersandar di kursinya. Apartemen itu sunyi. Dia sendirian. Tapi dia merasa sangat kuat. Dia mengambil ponselnya. Jarinya bergerak cepat. Dia tidak menelepon Indra. Belum. Dia menelepon orang lain dulu. Halo, Pak Satria. Katanya. Pak Satria adalah kepala keamanan di komplek perumahannya. Iya Bu Zahra. Ada yang bisa dibantu? Bu? Ibu kan lagi di luar kota. Ya. Pak, saya tidak jadi keluar kota. Ada urusan mendadak. Bapak bisa ke rumah saya sekarang? Bawa 2 atau 3 orang petugas. Tapi jangan masuk dulu. Tunggu di pos depan gerbang saya. Jangan sampai terlihat dari dalam rumah. Loh, ada apa ya, Bu? Ada maling. Suara Pak Satria terdengar cemas. Bisa dibilang begitu, Pak, kata Zahra dingin. Tapi malingnya sudah ada di dalam. Tolong ya, Pak, tunggu aba-aba dari saya. Siap, Bu. Kami segera meluncur. Dia menutup telepon. Lalu, dia menekan nomor Indra. Indra, katanya, suaranya datar. Aku di Cafe House. Ikannya sudah masuk perangkap. 3-tiganya ada di rumahku. Sekarang, di kamar tamu bawah. Terdengar suara berisik di seberang. Aku di jalan. Zah, aku sudah bawa semua suratnya. Kamu jangan ke sana sendirian. Tunggu aku. Aku tidak ke sana sendirian, kata Zahra. Dia bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke lemari pakaian di apartemen itu. Kamu yang akan ke sana. Tapi aku akan ikut. Aku mau lihat wajah mereka saat sadar permainan ini sudah selesai.
Jangan gegabah. Aku tidak gegabah, Indra. Aku sudah atur keamanan komplek. Mereka sudah siaga di depan. Sekarang, temui aku di gerbang komplek. 10 menit lagi. Zahra menutup telepon. Dia tidak berganti pakaian. Dia hanya memakai kacamata hitam. Dia menyambar kunci mobilnya. Dia berjalan keluar dari apartemen, masuk ke lift, dan turun ke basement. Dia menyalakan mesin mobilnya. Saat dia melaju keluar dari parkiran Kuningan, menuju Pondok Indah, dia menyentuh perutnya. Waktunya pertunjukan, sayang, bisiknya. Ayo kita ambil kembali rumah kita. Gerbang putih yang menjulang tinggi di depan komplek perumahan itu terlihat sama seperti biasanya. Tapi bagi Zahra, hari ini gerbang itu terasa seperti pintu masuk ke arena pertarungan. Dia menghentikan mobilnya beberapa meter sebelum pos keamanan. 1 menit kemudian, sebuah sedan hitam menepi di belakangnya. Indra keluar. Dia memakai setelan jas rapi. Wajahnya kaku dan serius. Dia membawa koper kerja tebal yang Zahra tahu berisi amunisi mereka. Pak Satria sudah menunggu di dalam pos. Kata Indra singkat. Suaranya rendah. Bagus. Jawab Zahra. Dia tidak turun. Dia hanya membuka kacamatanya. Matanya bengkak. Tapi tatapannya tajam. Indra berbicara sebentar dengan Pak Satria dan 1 orang petugas keamanan lainnya. Mereka mengangguk-angguk. Wajah mereka tegang. Mereka adalah saksi. Siap, Zah? Tanya Indra melalui jendela yang terbuka. Aku lahir siap untuk ini, kata Zahra. Dia melajukan mobilnya perlahan, melewati palang pintu otomatis. Indra mengikutinya di belakang. Pak Satria dan petugasnya berlari kecil, mengambil rute memotong lewat taman, agar tiba di rumah Zahra bersamaan. Zahra memarkir mobilnya di jalan masuk, memblokir akses keluar masuk garasi. Indra parkir tepat di belakangnya. Mereka berempat, Zahra, Indra, Pak Satria, dan 1 petugas lagi, bertemu di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Rumah itu terlihat tenang dari luar. Tirai-tirai tebalnya tertutup. Tapi Zahra tahu, di dalamnya ada pesta kebohongan yang sedang berlangsung. Bu Zahra, apa mau kami dobrak? Tanya Pak Satria. Zahra menggeleng. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan kunci rumahnya sendiri. Tidak perlu, Pak. Ini rumah saya. Saya akan masuk lewat pintu saya sendiri. Dia memasukkan kunci ke lubang. Memutarnya. Suara, klik, yang pelan terasa seperti bunyi pelatuk pistol. Dia mendorong pintu itu. Pemandangan di dalam membuat darahnya kembali mendidih. Meski dia sudah mempersiapkan diri. Di ruang tamu mewahnya, di atas sofa bludru mahal yang dia pilih sendiri, ketiga tikus itu sedang bersantai. Reno duduk di tengah, tanpa kemeja, hanya memakai kaos oblong. Kakinya naik ke atas meja kopi marmer. Ibu Indah sedang tertawa, memegang piring berisi kue-kue yang Zahra kenali sebagai sisa kue ulang tahun perusahaannya minggu lalu. Dan Salsabila. Dia berbaring manja, kepalanya di pangkuan Reno. Tangannya yang satu mengelus perut buncitnya, tangan yang lain memegang ponsel Reno, men-scroll sesuatu. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Di rumahnya, mereka belum menyadari pintu terbuka. Mereka terlalu asyik. Tampaknya pestanya seru sekali. Suara Zahra, dingin dan jernih, membelah keheningan. Ketiganya membeku. Serentak, kepala Reno terangkat. Matanya membelalak. Zahra. Salsabila langsung terduduk tegak. Wajahnya pucat pasi. Ibu Indah menjatuhkan piring kuenya. Kamu, katanya kamu keluar kota? Serunya. Suaranya melengking karena kaget. Zahra melangkah masuk. Dia tidak sendirian. Indra mengikutinya di sebelah kanan. Pak Satria dan petugasnya berdiri di belakang, mengapit pintu masuk. 4 lawan 3. Rencana berubah, kata Zahra pelan. Dia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Dia melihat Reno yang panik mencari-cari kemejanya. Zahra, kamu kok ini siapa? Reno tergagap, menunjuk Salsabila. Dia mulai berakting. Ini
Ini sepupu jauh Mas. Za. Iya, sepupu. Kasihan dia. Lagi hamil. Suaminya lari. Jadi Mas ajak ke sini. Sepupu jauh. Ulang Zahra. Nadanya datar. Sepupu jauh yang kepalanya ada di pangkuanmu? Sepupu jauh yang ibumu suapi kue. Berani kamu ya? Ibu Indah tiba-tiba berdiri. Amarahnya kembali lebih cepat daripada rasa malunya. Kamu ini tidak sopan. Pulang-pulang bawa satpam. Ini rumah anak saya. Kamu mau apa? Rumah anak ibu. Zahra tersenyum tipis. Senyum yang membuat Reno merinding. Reno, kamu masih menunggu transferan 500 juta dari aku, kan? Untuk proyek di Karawang. Pertanyaan itu telak. Wajah Reno berubah dari panik menjadi pucat seperti mayat. Dia tahu Zahra tahu. Kamu dengar. Bisik Reno. Aku dengar, kata Zahra. Aku dengar semuanya. Zahra, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Ini. Diam, kata Zahra. Dia tidak lagi menatap Reno. Dia menoleh ke Indra. Indra. Sekarang. Indra melangkah maju. Dia meletakkan koper kerjanya di atas meja kopi, tepat di atas remah-remah kue yang dijatuhkan Ibu Indah. Dia membukanya. Selamat siang, kata Indra. Suaranya tenang namun berwibawa. Perkenalkan, saya Indra. Saya pengacara dari Ibu Zahra Anindita, pemilik sah properti ini. Pemilik sah? Ibu Indah tertawa mengejek. Ini rumah anakku, Reno. Indra mengeluarkan selembar dokumen dari map. Sertifikat hak milik nomor 0899. Atas nama Zahra Anindita. Dibeli 1 tahun sebelum pernikahan. Secara hukum, Bapak Reno Aditya dan Anda, Ibu Indah, hanya menumpang di sini. Dan Nona ini. Dia menatap Salsabila. Anda bahkan tidak punya hak untuk berada di sini. Anda masuk tanpa izin. Salsabila mulai gemetar. Dia menatap Reno. Mas, dia bohong, kan? Ini rumah kamu, kan, Mas? Reno tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Kalian menuduh kami berbohong. Zahra mengambil alih. Dia mengambil remote TV dari atas meja. Dia menyalakan layar besar 80 inci yang menempel di dinding. Kamu tidak punya bukti, teriak Reno putus asa. Oh, aku punya, kata Zahra. Dia menekan beberapa tombol. Aku selalu benci kamar tamu di bawah. Pencahayaannya buruk. Tapi ternyata, kualitas kameranya cukup bagus. Dia menekan tombol, play. Layar televisi menyala. Menampilkan gambar yang sangat jernih. Gambar dari kamar tamu lantai 1. Di layar, Reno, Ibu Indah, dan Salsabila sedang duduk di tempat tidur. Begitu uangnya masuk siang ini, aku langsung urus. Aku sudah kontak pengacara. Suara Reno terdengar memenuhi ruangan. Reno di sofa menatap Reno di layar. Dia lumpuh. Perempuan mandul itu. Suara manja Salsabila terdengar. Wajah Zahra tetap datar. Dia cuma mesin ATM-ku. Mesin ATM yang sudah tidak bisa produksi anak. Sudah waktunya dibuang. Tawa Reno di layar menggema. Matikan, Reno berteriak. Mencoba menerjang ke arah TV. Diam di tempat. Bentak Pak Satria. Petugas keamanan itu maju selangkah. Dan Reno langsung mundur ketakutan. Zahra tidak menghentikan videonya. Nanti semua barang-barangnya, baju-baju kerjanya yang mahal-mahal itu, kita karungin. Kita buang ke panti asuhan. Biar dia pergi dari sini cuma bawa baju di badan. Suara Ibu Indah, penuh kemenangan di layar, kini terdengar seperti vonis mati. Ibu Indah yang asli di sofa, terhuyung-huyung. Dia jatuh terduduk kembali, wajahnya kelabu. Dia tidak percaya rekamannya sendiri. Video itu terus berputar, menunjukkan semua rencana busuk mereka, semua hinaan mereka. Setelah 30 menit yang terasa seperti selamanya, video itu berakhir. Layar menjadi hitam. Hening. Yang terdengar hanya isak tangis Salsabila yang tertahan.
Indra maju lagi. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia meletakkannya di atas meja kopi dengan suara keras. Blam. Itu, kata Indra, adalah surat gugatan cerai. Ibu Zahra menuntut cerai talak dengan alasan perselingkuhan, penipuan, penggelapan dana rekening bersama, dan perlakuan tidak menyenangkan secara mental. Reno menatap amplop itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Zahra akhirnya menatap lurus ke mata Reno. Suaminya, pria yang pernah dia cintai. Aku ceraikan kamu, Mas, katanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin. Detik ini juga. Aku tidak sudi lagi jadi mesin ATM MU. Aku tidak sudi lagi berbagi udara dengan penipu sepertimu. Zajan. Reno mulai merangkak, mencoba meraih kaki Zahra. Dan satu hal lagi, kata Zahra. Dia memotong rengekan Reno. Dia menatap lurus ke mata Ibu Winda, wanita yang menyebutnya mandul. Saya tidak mandul, Bu. Zahra meletakkan tangannya di atas perutnya yang masih rata. Saya hamil. 8 minggu. Dunia di ruangan itu seakan berhenti berputar. Reaksi Ibu Winda adalah yang paling cepat. Matanya yang tadi kelabu, kini membelalak ngeri. Dia melihat ke perut Zahra, lalu ke wajah Zahra. Dia sadar. Dia sadar apa yang baru saja dia lakukan. Dia baru saja menghina dan berencana mengusir satu-satunya orang yang bisa memberinya cucu yang sah. Reno membeku. Wajahnya adalah topeng kebingungan, penyesalan, dan kengerian. Salsabila berhenti menangis. Dia menatap perut Zahra, lalu ke perutnya sendiri. Dia sadar. Dia baru saja kalah telak. Zahra tersenyum. Senyum pertama yang tulus hari itu. Senyum kemenangan yang pahit. Selamat, bisiknya. Kalian baru saja menghancurkan segalanya. Keheningan yang tercipta setelah pengakuan Zahra terasa berat dan memekakan. Seisi ruangan membeku. Reno masih di lantai. Tangannya terulur. Ekspresinya konyol. Campuran antara syok dan penyesalan yang terlambat. Salsabila menatap perut Zahra dengan tatapan iri sekaligus benci. Tapi Ibu Winda, dia yang paling cepat pulih. Wajahnya yang kelabu pucat tadi tiba-tiba berubah. Matanya berbinar dengan cara yang baru. Cara yang sama serakahnya seperti saat dia melihat rumah itu. Tapi kini fokusnya berbeda. Hamil? Katanya. Suaranya bergetar. Dia bangkit. Mengabaikan Reno dan Salsabila. Dia mencoba berjalan ke arah Zahra. Tangannya terulur. Kamu hamil. Zahra? Itu anak Reno. Itu cucu ibu. Dia mencoba tersenyum. Senyum yang mengerikan. Oh, nak. Syukurlah. Ibu kira kamu, ya ampun. Ini kabar baik. Reno. Zahra hamil. Dia seolah lupa dengan apa yang terjadi 5 menit lalu. Dia seolah lupa dengan video, dengan perselingkuhan, dengan kata, mandul. Otaknya yang licik langsung berputar. Cucu. Pewaris. Dengar, Zahra. Katanya cepat. Nadanya berubah manis. Nada yang dia gunakan pada Salsabila di rumah sakit. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu cuma terlalu ingin cucu. Ini semua salah paham. Kita lupakan ya. Kita bisa jadi keluarga lagi. Demi anak ini. Dia mencoba menyentuh perut Zahra. Jangan sentuh saya, desis Zahra. Dia mundur selangkah, menepis tangan wanita tua itu. Kemarahan yang tadi dia tahan, kini meluap. Demi anak ini, anak yang ibumu sebut sebagai keturunan dari mesin ATM mandul? Anak yang ayah dan neneknya rencanakan untuk dibuang ibunya. Tidak begitu. Ibu Winda panik. Ini anak saya, kata Zahra. Suaranya naik. Bukan cucu ibu. Bukan anak Reno. Dia tidak akan pernah mengenal kalian. Dia tidak akan pernah tahu dia punya ayah penipu dan nenek berhati busuk. Zahra, jangan. Kini Reno yang beraksi. Dia sadar ini adalah satu-satunya kesempatannya. Anak. Dia merangkak. Benar-benar berlutut di kaki Zahra. Dia menangis. Tangisan buaya yang menjijikkan.
Maafkan aku, Zah. Aku hilaf. Aku stres. Ibu yang terus menekan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Itu semua ide ibu. Aku masih cinta sama kamu, Zah. Demi anak kita. Tolong, maafkan aku. Dia mencoba memeluk kaki Zahra. Zahra menarik kakinya dengan jijik. Kamu menyalahkan ibumu? Setelah kalian berdua kompak merencanakan penipuan ini, Zahra tertawa. Kalian berdua sama saja. Mas, kamu kok nyalahin aku? Salsabila menjerit. Dia sadar dirinya akan dikorbankan. Dia bangkit. Perutnya berguncang. Katamu kamu mau ceraikan dia. Katamu kamu kaya. Katamu rumah ini punya kamu. Ternyata kamu gelandangan. Penipu. Dia mulai memukuli Reno yang masih berlutut. Kamu bohongi aku. Aku hamil anak kamu. Mas, kamu jahat. Ruang tamu itu kini penuh dengan jeritan, tangisan, dan saling menyalahkan. Reno mendorong Salsabila. Ibu Winda meneriaki Salsabila. Pergi kamu perempuan sialan. Gara-gara kamu. Zahra menonton pemandangan itu. Seperti menonton pertunjukan sirkus yang menyedihkan. 3 orang yang tadinya kompak bersekutu, kini saling cakar. Dia muak. Cukup, katanya. Suaranya tidak keras, tapi memotong semua keributan. Mereka bertiga berhenti. Menatapnya. Indra, lanjutkan, perintah Zahra. Indra, yang sejak tadi menonton dengan tenang, mengangguk. Dia mengeluarkan 2 lembar surat lagi. Bapak Reno Aditya dan Ibu Winda, kata Indra. Ini adalah surat somasi resmi. Kalian diminta untuk mengosongkan properti milik Ibu Zahra Anindita di alamat ini. Tidak, ini rumah kami, teriak Ibu Winda. Saat ini juga, lanjut Indra, tidak terpengaruh. Kalian diberi waktu 0 menit. Kalian harus angkat kaki sekarang. 0 menit? Kamu gila? Reno berdiri. Dan ini, Indra mengeluarkan selembar surat lagi. Surat penarikan aset perusahaan. SUV berwarna abu-abu dengan nomor polisi B1234XYZ, yang terparkir di garasi, adalah aset milik PT Cipta Karsa Mandiri, perusahaan Ibu Zahra. Kuncinya harus Anda serahkan sekarang juga. Jika tidak, kami akan melaporkan Anda atas tuduhan penggelapan aset. Reno gemetar. Mobil itu, satu-satunya kemewahan yang dia punya atas namanya, meski bohong. Tapi baju-baju saya? Barang-barang saya? Barang-barang ibu saya? Tanya Reno, suaranya putus asa. Zahra melangkah maju. Dia menatap lurus ke mata Ibu Winda. Tadi di video, Ibu bilang apa? Nanti semua barang-barangnya, baju-baju kerjanya yang mahal-mahal itu, kita karungin. Kita buang ke panti asuhan. Biar dia pergi dari sini cuma bawa baju di badan. Zahra tersenyum dingin. Saya kabulkan permintaan ibu. Kalian bertiga, pergi dari rumah saya. Sekarang, hanya bawa baju yang menempel di badan kalian. Kurang ajar, Ibu Winda meraung. Dia gelap mata. Dia menerjang ke arah Zahra. Tangannya terangkat seperti cakar, mengincar wajah Zahra. Jangan, teriak Indra. Tapi Pak Satria dan petugasnya lebih cepat. Mereka menangkap kedua lengan Ibu Winda. Mari, Bu, Pak, silakan keluar, kata Pak Satria. Suaranya kini tegas dan tidak ramah. Jangan membuat keributan di rumah Bu Zahra. Lepaskan. Ini rumah anakku. Lepaskan. Ibu Winda meronta-ronta. Mas Reno, tolong. Salsabila menangis, menarik-narik lengan Reno. Reno tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berdiri kaku, lumpuh karena malu dan kalah. Pak, kawal mereka keluar, perintah Zahra. Ini adalah bagian terburuk bagi mereka. Pengusiran. Petugas keamanan itu memegang lengan Reno. Mari, Pak. Tunggu. Dompet saya. Dompet saya di kamar atas. Teriak Reno. Tidak ada, kata Zahra. Pergi. Ibu.
Tas ibu. Tas ibu di meja. Ibu Indah menunjuk tas tangannya yang tadi dia bawa. Tidak, kata Zahra. Salsabila mencoba berlari ke meja makan. Makanannya. Itu aku yang bawa. Keluar, kata Zahra. Di bawah pengawalan Pak Satria dan petugasnya, mereka bertiga digiring. Seperti kawanan pencuri yang tertangkap basah. Reno hanya memakai kaos oblong dan celana pendek selutut. Tanpa alas kaki. Ibu Indah, dengan daster rumahannya yang sudah kusut karena meronta. Salsabila, dengan baju hamil kuningnya, menangis histeris, menyadari dia baru saja kehilangan lotre terbesar dalam hidupnya. Mereka digiring melewati ruang tamu yang mewah, melewati pintu utama yang terbuka lebar. Dan di luar, di jalanan komplek, pemandangan itu sudah menunggu. Suara teriakan Ibu Indah tadi rupanya cukup keras. Beberapa tetangga, yang selalu ingin tahu, kini sudah keluar. Ada yang pura-pura menyiram tanaman, ada yang berdiri di balkon lantai 2, ada yang mengintip dari balik tirai jendela. Wajah Ibu Indah, yang selalu sombong dan merasa sebagai nyonya di komplek itu, kini merah pada menahan malu. Mereka didorong keluar melewati gerbang. Pak Satria, tolong tutup gerbangnya, kata Zahra. Zahra. Reno berteriak untuk terakhir kalinya dari luar gerbang. Dia mencengkeram terali besi. Anakku. Itu anakku. Zahra, kamu tidak bisa bawa dia. Zahra berdiri di depan pintu rumahnya yang terbuka. Indra berdiri di sampingnya. Coba saja gugat saya, kata Zahra pelan. Kita lihat, pengadilan akan memberikan hak asuh anak kepada ibu yang mandiri secara finansial dan punya bukti video kekerasan mental. Atau kepada ayah pengangguran, penipu, dan pezina yang tidak punya rumah. Reno terdiam. Dia kalah. Di semua lini. Seorang staf Indra datang, mengambil kunci SUV yang tadi diserahkan Reno dengan tangan gemetar kepada Pak Satria. Mobilnya kami bawa ke kantor, Bu Zahra, katanya. Terima kasih, kata Zahra. Gerbang besi yang tinggi itu ditutup, menimbulkan suara klang yang final. Di luar gerbang, di jalanan beraspal yang panas, berdirilah Reno, Ibu Indah, dan Salsabila. 3 orang gelandangan. Tanpa uang, tanpa mobil, tanpa rumah, tanpa harga diri. Zahra menatap mereka bertiga sejenak. Mereka mulai bertengkar lagi. Saling menyalahkan di depan umum. Dia tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa marah lagi. Dia merasa lega. Dia memutar badan, masuk ke dalam rumahnya. Indra mengikutinya. Zahra menutup pintu kayu jatinya. Suara keributan di luar langsung teredam. Hening. Dia bersandar di pintu. Dia memejamkan matanya. Dia menyentuh perutnya. Kita aman sekarang, sayang, bisiknya. Rumah ini bersih. Rumah itu akhirnya kembali menjadi miliknya. 1 tahun berlalu. Waktu, yang dulu terasa membeku dalam syok dan amarah, kini telah mengalir dengan lembut, membawa serta penyembuhan. 1 tahun adalah waktu yang cukup untuk meruntuhkan sebuah kebohongan dan membangun sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang jujur. Di rumah mewah di Pondok Indah itu, udaranya telah berganti. Tidak ada lagi jejak-jejak pengkhianatan. Zahra telah membersihkan rumah itu, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. 6 bulan pertama setelah pengusiran itu, dia memanggil jasa renovasi. Dia menjual semua perabot di ruang tamu dan ruang makan. Sofa beludru tempat Reno dan Salsabila bermesraan. Meja makan kayu jati tempat Ibu Indah melemparkan sindiran-sindirannya, semua lenyap. Dia menggantinya dengan perabot baru yang lebih modern, lebih ringan, dengan warna-warna yang menenangkan, putih gading, biru pastel, dan sentuhan kayu ek yang hangat. Dia ingin rumahnya bernapas. Dan kamar tamu di lantai 1, tempat drama itu terekam, telah mengalami transformasi paling drastis. Dindingnya dicat ulang dengan warna biru langit yang lembut. Tempat tidur king size yang angkuh itu telah diganti dengan sebuah box bayi kayu yang kokoh, sebuah kursi goyang yang nyaman, dan rak-rak yang dipenuhi buku cerita anak-anak dan mainan edukatif.
Kamar itu kini adalah kamar Bima. Bima Arya Satya. Nama itu dipilih Zahra dengan hati-hati. Bima, yang berarti kuat. Arya Satya, yang berarti kemuliaan dan kejujuran. Putranya, yang lahir 8 bulan lalu, adalah manifestasi dari kekuatan dan kejujuran yang Zahra temukan kembali dalam dirinya. Dia telah melahirkan Bima dengan selamat di sebuah rumah sakit privat, ditemani oleh Indra dan istrinya. Proses persalinannya lancar. Saat pertama kali dia menggendong bayi mungil yang merah itu, Zahra tidak menangis sedih. Dia menangis bahagia. Dia tahu, dia tidak sendirian lagi. Dia memiliki belahan jiwa yang murni, yang 100% miliknya. Kehidupan Zahra sebagai seorang ibu tunggal jauh dari kata mudah, tapi penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia belajar menyeimbangkan perannya. Pagi hari, dia adalah ibu. Dia bangun pukul 5 untuk menyusui Bima, mengganti popoknya, dan mengajaknya berjemur di taman belakang yang kini ditanami bunga-bunga lavender dan melati. Pukul 9, setelah Bima tertidur atau bermain dengan pengasuhnya yang dia saring dengan ketat, Zahra berubah menjadi direktur utama. Ruang kerjanya di lantai 2, yang dulu menjadi tempat pelariannya dari Reno, kini menjadi pusat komandonya. Perusahaannya, PT Cipta Karsa Mandiri, bukannya merosot setelah perceraian itu, malah melesat. Seolah-olah, dengan perginya energi negatif dari hidupnya, otaknya menjadi lebih jernih, intuisinya lebih tajam. Dia meluncurkan sebuah aplikasi baru 6 bulan lalu, sebuah platform keamanan keluarga terintegrasi yang terinspirasi dari pengalamannya sendiri, lengkap dengan pelacak GPS terenkripsi dan sistem pemantau rumah pintar. Aplikasi itu meledak di pasaran. Investor berebut masuk. Perusahaannya kini bernilai 3 kali lipat lebih besar dari setahun yang lalu. Zahra, yang dulu hanya kaya, kini menjadi sangat kaya. Dia menjadi salah satu sosok perempuan paling berpengaruh di industri teknologi Indonesia. Dia tidak lagi menyembunyikan kesuksesannya. Dia tidak lagi takut membuat pasangannya merasa minder. Dia tidak punya pasangan. Dan dia tidak butuh. Proses perceraiannya sendiri berjalan cepat dan brutal. Indra, sebagai pengacaranya, tidak memberi ampun. Reno, tentu saja, mencoba melawan. Setelah diusir, dia dan ibunya rupanya menumpang di kontrakan Salsabila. Dia menyewa seorang pengacara murah, mencoba menuntut gonogini dan hak asuh anak. Dia berargumen bahwa anak yang dikandung Zahra adalah anaknya. Dia menuntut haknya. Di ruang sidang yang tertutup, Indra hanya perlu memutar satu barang bukti, video berdurasi 30 menit dari kamar tamu. Di video itu, Reno, dengan mulutnya sendiri, menyebut Zahra, mesin ATM mandul. Dia, dengan mulutnya sendiri, merencanakan penipuan dan penggelapan uang. Dia, dengan mulutnya sendiri, mengakui perselingkuhannya. Hakim, seorang perempuan paruh baya yang bijak, menatap Reno dengan tatapan dingin setelah video itu selesai. Anda menyebut istri Anda, yang saat itu sedang hamil anak Anda, sebagai mesin ATM, tanya hakim. Reno tidak bisa menjawab. Anda berencana membuangnya setelah menguras hartanya. Anda tinggal di rumahnya, makan dari uangnya, sambil membawa selingkuhan Anda ke kamar tidurnya. Dan sekarang Anda meminta hak asuh atas anak yang ibunya Anda hina sedemikian rupa? Anda meminta harta dari mesin ATM yang Anda rencanakan untuk dibuang. Reno hancur. Pengacaranya sendiri tampak malu. Putusannya telak. Perceraian dikabulkan. Zahra mendapatkan hak asuh penuh atas Bima. 100%. Pengadilan memutuskan bahwa Reno adalah ayah yang tidak layak, dan tidak memberikan hak waris apapun dari Reno kepada Bima, atau sebaliknya, untuk melindungi Bima dari ayahnya sendiri. Reno tidak diizinkan bertemu Bima tanpa pengawasan ketat dari layanan sosial. Sebuah proses yang rumit dan mahal yang Zahra tahu tidak akan pernah bisa dibiayai oleh Reno. Dia juga dituntut untuk mengembalikan semua uang yang dia pinjam dan kuras dari rekening bersama. Sebuah hutang yang Zahra tahu tidak akan pernah bisa dia bayar. Reno keluar dari pengadilan sebagai pria hancur. Dia tidak hanya kehilangan rumah, mobil,
dan istri kaya. Dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan haknya atas putranya sendiri. Zahra tidak pernah melihatnya lagi sejak hari itu. Dan dia tidak peduli. Hidupnya kini terisi penuh. Dia membesarkan Bima dengan cinta yang melimpah. Dia melihat putranya tumbuh. Tawa pertama Bima, kata pertama Bima, Bu, langkah pertama Bima. Semua itu adalah harta karunnya. Kehamilan yang dulu dia kira akan menjadi jembatan untuk memperbaiki rumah tangganya, ternyata adalah sebuah sekoci penyelamat. Sekoci yang membawanya pergi dari kapal yang karam, menuju pulaunya sendiri. Dia mengelola bisnisnya dengan tangan besi yang adil. Dia dihormati oleh karyawannya. Dia ditakuti oleh kompetitornya. Dia tidak lagi Zahra yang naif, yang takut menyinggung perasaan suaminya yang rapuh. Dia adalah Zahra Anindita. Seorang ibu. Seorang pemimpin. Dia tidak lagi kesepian. Dia punya Bima. Dia punya Indra dan keluarganya, yang sudah seperti keluarga sendiri. Dia telah menemukan kedamaian. Dia tidak lagi memikirkan balas dendam. Dia sudah menang. Dia sibuk berbahagia. Dia sibuk membangun masa depan untuk putranya. Masa depan yang cerah, yang tidak tersentuh oleh bayang-bayang masa lalu yang kotor. Dia sudah lupa rasanya membenci. Dia hanya ingat rasanya mencintai putranya. Hari itu adalah hari Sabtu sore. Udara Jakarta sedang gerah-gerahnya setelah hujan singkat yang hanya membuat jalanan semakin lembab. Zahra sedang dalam perjalanan pulang. Dia baru saja menutup kesepakatan besar untuk mengakuisisi sebuah perusahaan startup logistik. Sebuah kemenangan lagi. Dia mengendarai mobil barunya. Bukan SUV hitam yang menyimpan kenangan buruk itu, tapi sebuah sedan listrik mewah berwarna putih mutiara. Mobil itu senyap, melaju mulus di atas aspal. Di dalam kabin, alunan musik klasik yang lembut mengalun, bercampur dengan aroma kopi dari cangkir di konsol tengah. Dia berencana pulang lebih awal. Dia ingin memandikan Bima dan membacakan cerita untuknya sebelum putranya itu tidur. Dia tersenyum membayangkannya. Ponselnya berdering, terhubung ke dashboard mobil. Nama Indra muncul. Halo, Indra. Ada apa? Tidak ada yang penting, Zah. Cuma mau bilang, selamat atas akuisisinya. Beritanya sudah menyebar di kalangan kita, kata Indra. Zahra tertawa. Kamu cepat sekali. Terima kasih. Oh, dan satu info kecil. Tidak penting, tapi mungkin lucu buatmu, kata Indra. Tahu Reno? Dia rupanya mencoba mengajukan pinjaman ke bank tempat klienku bekerja. Pakai data palsu. Ketahuan. Dia di blacklist di mana-mana sekarang. Sepertinya dia benar-benar putus asa. Zahra menghela napas. Dia menggali kuburannya sendiri. Indra. Ya. Sudahlah. Aku tidak mau merusak soremu. Selamat menikmati akhir pekan dengan Bima. Terima kasih. Kamu juga. Sampaikan salam untuk keluargamu. Dia menutup telepon. No. Nama itu sudah terasa begitu asing. Seperti karakter dalam novel buruk yang pernah dia baca. Di depan, jalan utama macet total. Ada perbaikan jembatan. GPS di layarnya dengan cepat mengkalkulasi ulang rute. Rute alternatif ditemukan. Belok kiri dalam 200 meter. Kata suara wanita dari GPS. Zahra mengikuti arahan itu. Dia berbelok ke sebuah jalan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Ini adalah jalan tikus, membelah sebuah kawasan padat penduduk di balik gedung-gedung tinggi Sudirman. Jalan itu sempit. Di kiri kanannya berjejer ruko-ruko tua, warung kelontong, dan bengkel tambal ban. Semakin dalam dia masuk, jalanan semakin buruk. Aspalnya rusak. Dan di beberapa titik berubah menjadi jalan tanah yang becek bekas hujan tadi. Dia melambatkan mobilnya. Di sebelah kirinya, terbentang sebuah pasar tradisional yang ramai dan kumuh. Bau amis ikan bercampur dengan bau got yang menyengat. Sedikit merembes masuk ke dalam mobilnya yang kedap. Di depan, sebuah truk pengangkut sayur sedang mogok. Jalanan macet total. Mobilnya yang mewah dan bersih tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Dia berhenti.
Tepat di seberang sebuah gang sempit yang diapit oleh ruko penjual ayam potong dan warung kopi yang kotor. Lampu merah di perempatan kecil di depan menyala. Dia terjebak. Dia menghela napas. Sedikit kesal karena memilih rute ini. Dia menoleh ke kiri. Matanya iseng mengamati pemandangan di gang sempit di seberangnya. Dan saat itulah dia melihatnya. Pemandangan itu begitu surreal, begitu nyata. Hingga Zahra awalnya mengira dia berhalusinasi. Di mulut gang becek itu, di depan sebuah bangunan petak-petak yang Zahra kenali sebagai kontrakan murah, ada sebuah pemandangan. Pertama, dia melihat seorang pria. Pria itu kurus, dekil, dan hanya memakai kaos singlet yang sudah robek di bahunya dan celana kolor kusam. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Dia sedang berjongkok, menyikat ban sebuah motor bebek tua yang sangat butut. Air sabun yang kotor menggenang di kakinya yang tidak memakai alas. Zahra menyipitkan mata. Dia kenal pria itu. Itu Reno, suaminya. Mantan suaminya. Kemudian, matanya beralih ke teras kontrakan yang sempit. Ada seorang wanita tua. Rambutnya acak-acakan dan sebagian sudah memutih. Dia memakai daster yang warnanya sudah pudar. Dia sedang menjemur pakaian di seutas tali tambang yang diikat seadanya. Pakaian yang dijemur adalah pakaian bayi. Kecil-kecil, murah, dan warnanya sudah kusam. Wanita tua itu menjemurnya dengan kasar, sambil mengomel tiada henti. Mulutnya komat-kamit. Itu Ibu Winda. Lalu, pintu kontrakan yang terbuat dari triplek itu terbuka. Seorang wanita muda keluar sambil menggendong bayi yang menangis melengking. Wanita itu tampak lelah luar biasa. Rambutnya panjang tapi lepek. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam dan penuh kemarahan. Dia hanya memakai kaos longgar dan celana pendek. Itu Salsabila. Berisik. Kamu tidak bisa diam apa? Teriak Salsabila kepada Ibu Winda. Suaranya lebih keras dari tangisan bayinya. Kamu yang berisik. Ini anak kamu nangis terus. Kamu tidak becus jadi ibu. Susu formula habis. Reno, kamu dengar tidak? Susu habis. Balas Ibu Winda. Suaranya cempreng dan penuh amarah. Reno, yang sedang menyikat ban, melempar sikatnya dengan kasar. Diam. Aku lagi pusing. Tidak ada uang. Kalian kira cari uang gampang? Aku ini kerja cuci motor orang. Kerja apa cuci motor? Itu motor butut kamu sendiri. Jerit Salsabila. Katamu kamu kaya. Katamu rumahmu besar. Aku dibohongi. Aku hidup di kandang ayam ini. Aku menyesal. Tahu begini aku gugurkan saja anak ini. Jaga mulutmu. Reno bangkit, melotot. Itu anakku. Anak? Anak? Kamu cuma bisa buatnya. Kasih makannya tidak bisa. Ibu Winda menimpali. Sudah. Gara-gara kamu perempuan sialan. Hidup anakku hancur. Gara-gara kamu dia cerai sama si Zahra. Kalau saja dia masih sama si Zahra. Cukup, Bu. Teriak Reno. Jangan sebut nama perempuan itu lagi. Kenapa? Kamu malu. Malu karena kamu bodoh. Kamu buang berlian demi batu kali. Mereka bertiga, Reno, Ibu Winda, Salsabila, berdiri di gang becek itu, dikelilingi bau got dan sampah, saling berteriak, saling menyalahkan. Bayi di gendongan Salsabila menangis semakin kencang. Suaranya menyayat. Mereka adalah potret kemiskinan dan penderitaan yang sempurna. Di dalam mobilnya yang sejuk dan wangi, Zahra menonton. Dia melihat Reno, pria yang dia kira akan jadi ayah bagi anak-anaknya, kini menjadi pencuci motor butut. Dia melihat Ibu Winda, wanita yang menyebutnya mandul, dan berencana membuang barang-barangnya, kini sedang menjemur baju bayi murahan hasil dari rahim wanita lain. Dia melihat Salsabila, wanita yang ingin merebut istananya, kini hidup di kandang ayam. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Reno mendapatkan Salsabila. Ibu Winda mendapatkan cucunya. Salsabila mendapatkan harta Reno. Dan mereka semua terjebak bersama selamanya. Zahra menutup mulutnya.
Tapi bukan untuk menahan tangis. Sebuah suara keluar dari tenggorokannya. Suara tawa. Awalnya hanya kekahan pelan. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Karma. Karma benar-benar ada. Dan hari ini menampakkan dirinya dalam wujud yang paling ironis. Tawanya semakin keras. Dia tertawa lepas. Tawa yang dalam, yang keluar dari perutnya. Dia menertawakan absurditas hidup. Dia menertawakan kebodohan mereka. Dia menertawakan rencananya yang dulu penuh amarah, yang ternyata tidak ada apa-apanya dibanding rencana Tuhan. Dia menertawakan ironi. Mereka menyebutnya mandul, tapi anaknya, Bima, kini tidur di kamar ber-AC, di atas spray katun Mesir. Sementara, cucu, yang mereka banggakan, menangis kepanasan di gang becek. Dia menertawakan keadilan. Lampu di depan berubah hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson pelan. Tawa Zahra mereda. Dia menyeka setitik air mata yang keluar dari sudut matanya. Air mata kelegaan. Dia tidak lagi merasakan apa-apa untuk mereka. Tidak benci. Tidak kasihan. Tidak ada. Mereka hanyalah orang asing yang sedang bertengkar di pinggir jalan. Dia menginjak pedal gas. Mobil listriknya melaju tanpa suara. Dia tidak melirik ke kaca spion. Dia melajukan mobilnya, meninggalkan pasar yang becek itu, meninggalkan pertengkaran itu, meninggalkan masa lalunya yang getir. Dia pulang, menuju rumahnya yang hangat, menuju putranya, menuju kehidupannya yang baru. Dan dia tidak pernah merasa lebih bahagia.